Ya, para pejuang coding sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang Java Layout Manager ke bagian 2 ini, ya. Di mana ini masih tersisa 5 lagi ya layout yang akan kita bahas dan kita buatkan contoh-contoh sederhananya, yaitu grid bag layout, box layout, group layout, scroll pane layout, dan spring layout. Ya, kita langsung aja ya ke bagian 2 ini. Bagi yang belum melihat yang bagian pertama, bagusnya perhatikan dulu yang bagian pertama dan praktekkan dulu ya, baru ke bagian yang video kedua ini. Oke, pejuang coding sekalian, kita langsung saja ya. Kita masuk ke grid bag layout ya. Grid bag layout membagi penempatan komponen dalam bentuk petak grid ya. Sebelumnya di video sebelumnya ada grid layout ya, ini grid bag yang ini ya. Jadi ada grid layout, ada grid bag layout ya, dan grid bag layout ini lebih powerful ya. Jadi tidak seperti pada grid layout yang membagi wilayah dalam petak yang sama besar ya. Grid bag layout ini bisa dikonfigurasi ya lebih detail oleh kalian sehingga pembagian petak dalam suatu wilayah tidak harus selalu sama besar. Ini cukup powerful tapi juga tampak agak rumit sedikit ya. Tapi kalau udah kalian biasa ya, ini jadi cukup powerful dan enak untuk menggunakannya sesuai keperluan kalian ya, sampai yang cukup rumit ya. Kita langsung aja contoh ya, jangan terlalu banyak teori-teori ya. Kalian buat kelas, silahkan namanya grid bag layout example ya, sebagai turunan dari JFrame ya. Dan ini konstruktornya normal seperti biasa yang kita buat, khas ya, ada construct GUI. Kita perhatikan sekarang construct GUI-nya. Pertama-tama di construct GUI kita di sini perhatikan instansiasi dulu, ada di sini grid bag layout, ada grid bag constraint ya. Jadi grid bag layout ini adalah layoutnya ya, layout manajernya. Ini kita pakai variable grid. Sedangkan grid bag constraint ini sesuai namanya constraint, yaitu pembatasan-pembatasan atau konfigurasi yang akan diterapkan ya, konfigurasi yang akan diterapkan. Nanti nilai-nilainya, parameter-parameternya, nilai-nilainya ditentukan di GBC ini ya, grid bag constraint variable GBC ini. Oke, set visible true, set size 400, set layoutnya ke grid tentunya, dan kita bikin 6 button di sini untuk contoh ya, 6 button. Langsung, nah seperti ini kelihatan agak rumit dikit ya. Jadi kita buat sederhana aja ya. Pertama ini ada, nanti kalian pelajari ya, kalian eksplorasi, lihat-lihat yang kelas, terutama yang grid bag constraint ini isinya apa aja. Isinya apa aja? Ini setting-settingnya di sini kuncinya di grid bag constraint ya. Ini salah satunya ada misalnya variabel static semua fill ya. Artinya fill ini diisi ya ke bagian mana. Kita masukin horizontal ya, di grid bag constraint titik horizontal. Di sini ada parameter static horizontal. Jadi nanti akan mengisi wilayah horizontal. Kalau ada yang kosong, wilayah horizontal akan diisi gitu ya. Nah, lalu ada grid X, grid Y, ini semacam koordinat ya, ini 0, 0 ya. Kalau ini udah dikonfigurasi, lalu add ya button 1 dengan konfigurasi yang tadi diisi, GBC-nya dimasukin sini. Jadi caranya gitu. Jadi pertama si grid bag constraint-nya diisi dulu parameter-parameternya sesuai kebutuhan kalian. Ketika di add ya, ini sertakan sesuai dengan komponen mana yang jadi sasaran. Di sini button 1 ya, GBC. Untuk button 2 ini sama, hanya XY-nya aja dirubah, ini jadi 1, 0. Berarti ini ke samping, pasti ada di sampingnya yang button 1 nih, karena ini X-nya yang diisi ya. Y-nya sejajar, tetap sama 0. Gitu loh kelihatan ya. Terapkan di button 2 ya. Nah, ini di button yang ketiga ya, X-nya 0, Y-nya 1, berarti ini berada di button pertama nih, button ketiga ini ya, ada di bawah button pertama, kelihatan dari koordinatnya ya. I pad Y di sini ada 20 ya untuk mengisi ya semacam I pad Y itu gap ya, gap
di sumbu Y. Jadi dia memiliki jarak 20 pixel dari komponen sebelumnya di atasnya Y ya. Yang di atasnya apa? Button 1 kan ya. Karena kelihatan di sini 01 ya. Ini di bawah button yang pertama ya. Lalu untuk button 4 ini X-nya 1, Y-nya 1 berarti ini ada di samping ya. Di samping button ketiga nih kelihatan ya. Di samping button ketiga. Nah, IPD ini akan ke bawah nih, IPD-nya ini karena nggak di-nolin. Kalau mau di-nolin, di sini harus ditulis ya IPD 0. Kalau enggak, ini berarti sama 20 ke bawah ke sini gitu loh. Ya. Oke, langsung button 5, IPD-nya sama, grid X-nya sama, tapi ada grid width-nya 2. Ya, berarti ini akan lebih panjang nih ya. Si button 5 ini akan lebih panjang kelihatannya. Ya. Lebih panjang mestinya ini 2 kali lipat gitu loh ya, perbandingannya dari yang lain gitu loh. 2 ini berarti 2 kali lipat nih ya. Ini berarti ada di baris ketiga nih, ini di bawah button apa ya? Di bawah button ketiga ya, button 1, 3, lalu di bawahnya lagi ini button 5 nih ya. 02 nih koordinatnya. Oke. Di set ini ya ke button 5. Nah, ini di button 6 IPD-nya dihapus nih. Ya, kalau ini kan 20 ini masih keterapin di sini dinolin gini percobaan ya, dihapusin. Di X-nya 1, ininya 3, berarti ini sejajar dengan button mana nih? Nggak ada ya. Nggak ada sejajar ya. Jadi dia sendirian nih di 1.3 nih ya. Dengan IPD-nya 0 berarti ini bagian atasnya itu akan sama dengan baseline bagian bawah dari button 5 lah ya. Kayak gitu ya. Grid width-nya kembali normal nih, dibikin 1 ya, dari tadinya kan 2 nih ya, di button 5, di 6 nih, balikin lagi ya, di set. Nah, seperti ini ya, compile, nanti kelihatannya seperti apa? Seperti ini. Perhatikan. Ya, jadi 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ini lebih tebal? Ternyata yang iPad ini, yang 20 ini ya, ini bukan gap, tadi saya bilang gap, saya salah ya. Saya juga udah jarang pakai jadi kelupaan. IPD 20 ini ya ini ketebalan ya. Ketebalan pada sumbu Y ya, ketebalannya 20 ya. Dibikin 20 lebarnya lah ya. IPD ini lebarnya 20 ya. Lebarnya 20, jadi yang terpengaruh itu kan dari mulai button 3, 4 dan 5 ya. Di button 6 di IPD-nya di-nolin lagi. 0 artinya default ya, bukan betul-betul 0 hilang ya, tapi dikembalikan ke awal ya, ke yang defaultnya. Maka kelihatan nih yang 3, 4, 5 ini agak gendut ya. 3, 4, 5 ini gendut nih ya. Dibalikin lagi 6 ini kosong, dikosongkan ya IPD-nya ya. Nah, terus yang 5 ini 2 kali liatin ininya ya. Grid width-nya tadi ya, 2 kali ya. Dikarenakan di sininya grid width-nya 2 ya. Nah, di 6 di grid width-nya 1. Kalau ini dibiarkan nggak dirubah ya tetap 2, berarti nanti si 6-nya mestinya sejajar dengan 5 di sini ya. Oke. Jadi kalian coba-coba saja, ini cukup powerful sebetulnya ya. Grid bag layout ini ya, kalian boleh coba-coba sendiri ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas box layout. Box layout ini dari Swing, ya, bawaan dari Swing menyediakan 4 orientasi komponen. X-axis, axis, Y-axis, line axis, page axis. Ini kalau kalian baca di dokumentasinya ini agak rumit ya. Jadi kalau X-axis jelas ya, berurutan secara X ya, dari kiri ke kanan, sumbu X. Kalau Y berurutan dari atas ke bawah ya. Nah, ini line axis sama page axis ini sama sebetulnya dengan X axis, cuma ini nanti ngelihat semacam ke kontainernya ya. Jadi ikut baris yang ada di kontainer defaultnya. Kalau page ini kalau ada teks ya. Kalau ada teks, jadi ikut orientation text page-nya ya. Tapi di sini kita contohnya akan sederhana ya. Jadi line axis dan page axis ini kelihatan nggak ada bedanya dengan X axis ya, karena contohnya masih sederhana. Kalian langsung buat aja kelasnya ya, box layout example. Extend JFrame implements action listener ya. Ada button 1, 2, 3, 4, 5
ya. Lalu ini ada button, ini untuk apa pula nanti kita lihat ya, ada x-axis, button y-axis ini untuk tombol yang memberikan perintah, makanya ada action listener. Nanti ini kalau diklik yang x-axis, nanti si button ini berubah posisinya gitu loh ya. Kalau y-axis ini berubah posisinya ya. Kalau line axis, page axis diklik ini berubah posisinya seperti apa. Ya. Lalu ada panel, center panel. Ya, menarik ini ya, ada center panel. Nanti apa itu center panel? Kita lihat ya. Ini ada konstruktor seperti biasa ya, kalian buat seperti ini. Oke. Langsung aja set visible true, set size-nya 500/400, set layout ya. Nah, layout-nya ini layout si window-nya border layout dulu ya, tidak box layout. Border layout dulu. Ya, yang box layout itu yang panelnya nanti ya, yang panel. Jadi nantinya itu si button-buttonnya itu diterapkan di panel ya, di panel, tidak langsung di window-nya. Jadi ada lapisan, semacam ada lapisan kontainer ya. Nah, jadi kalau si frame-nya sendiri itu border layout ya. Nah, lalu kita akan bikin J-panel, short panel. Short panel ini untuk mewadahi ya button-button yang mengoperasikan yang diklik ada di selatan. Lalu ada center panel, ini yang tadi ya, center panel udah di sini ya. Dan ini akan diakses nantinya ya. Nih, center panel yang ini sebagai global variable dibikinnya karena akan diakses dari action perform. Ya. Nah, tempatkan center panel itu di frame di bagian center, sedangkan short panel di bagian short di selatan. Ya. Nah, tambahkan button ke panel. Nah, center panelnya kita layoutkan jadi box layout. Jadi yang box layoutnya kita terapkan di yang center panel ya. Dan di awal kita y-axis dulu kita terapkan. Ya, arahnya yang y-axis dulu. Jadi center box layout terhadap center panel dengan menerapkan y-axis dulu ya. Lalu tinggal add ke center panel ini button 1, button 2, button 3, button 4 ya, dan button 5 masukin. Nah, lalu di short panel yang di bagian bawah ini untuk operasinya ya, kita gunakan yang gampang aja flow layout ya, tinggal masukin jadi nanti langsung aja dari kiri ke kanan ya, x axis, y axis, line axis, page axis nih ya. Tinggal dimasuk-masukin ya. Jadi ada dua panel, panel tengah dan panel selatan nih ya. Ini mewadahi button yang berbeda. Ini kalian mulai belajar ya menggunakan lapisan-lapisan pengaturan secara dua level ya. Tidak langsung di frame-nya ya, tapi ada panelnya ya, panel tengah dan panel selatan dibagi ya. Nah, untuk x axis, y axis, line axis, page axis dikasihkan listener ya. Add action listener semua ya, biar nanti kalau diklik x axis si yang box layout-nya kita rubah ya ininya, positioning-nya ya. Nah, lalu ini ada border factory, create each border ini apa? Ya ini untuk set panel biar ada bordernya, ada garisnya, biar lebih keren kelihatannya. Ini kalian sedikit-sedikit belajar ya. Jadi biar ada pemisah, nanti kalau tidak pakai border ya, center yang tengah dengan yang selatan itu panelnya kayak nyatu, kayak satu panel, kan nggak kelihatan. Nah, biar kelihatan ada dua panel yang berbeda, yang selatan kita kasih border. Reach edge border. Caranya gini ya, ada border factory, panggil suatu metode static ya, reach edge border, ini returnnya border B. Tentunya harus diimpor semua ya di atas ya. Diimport dulu objek-objek ini. Lalu terapkan ke short panel ya. Short panel set border. Bisa juga ke center panel juga bisa. Kalian boleh ya center panel set border B sama nanti sama-sama dua-duanya di pinggirannya ada bordernya, ada garis. Tapi di sini saya terapkan di contoh hanya short panel aja yang dikasih garis ya. Yang untuk mengoperasikan yang ini yang bisa diklik ini ya, yang listener ini. Lalu set default close operation JFrame exit on close. Nah, nanti di action perform-nya, kalau yang diklik itu tombol X axis, ya, maka center panel, yang center panel kan layout-nya box ya, box layout ya. Set layout ya, di set kita new box layout, center panel layout-nya ke X axis di setting. Ya. Kalau yang dikliknya Y axis, kita set box layout-nya rubah jadi Y axis.
Ya, gitu loh. Ya, terapkan. Kalau line axis kita set di sini line axis dan seterusnya untuk page axis. Jadi untuk merubah-rubah, kalau diklik ya tombol-tombol ini, yang center panel ini arahnya kita rubah ya orientasinya. Nah setelah dirubah biar ada perubahan di sini dipanggil mcenter.validate. Validate itu artinya rubah loh posisi kamu gitu sekarang juga gitu loh ya. Ini nyuruh untuk merubah posisinya sekarang juga artinya update view gitu semacam gitu ya tampilannya diupdate gitu loh validate ini divalidasi ulang ya seperti itu. Oke, nanti biasa ya di compile dijalankan oleh kalian. Pertama-tama saya akan lihatkan border dulu nih ya. Ini ada border nih kelihatan nih garis tipis ya border ya di panel bagian bawah nih itu yang tadi set border ya. Nah, ini kan y-axis ya. Kalau kalian klik x-axis nanti ini akan berubah dari kiri ke kanan. Button 1, button 2, button 3 dari kiri ke kanan ya. Ini kan dari atas ke bawah ya. Y-axis nanti balik lagi kayak gini, nanti line axis ya. Page axis ya seperti ini ya. Juga ada perbedaan, saya udah cek ya. Ini kalau nggak salah frame-nya kan tadi kita pakainya J-frame ya. J-frame nih. Kalau pakai frame nanti akan beda lagi. Cobain aja lah sama kalian bedanya apa ya. Ada sesuatu ya. Oke ya. Ini untuk box layout ya. Bisa kalian bikin seperti ini. Ini sebetulnya mirip flow layout ya. Mirip flow layout ya. Hanya bisa dari atas ke bawah ya. Dan ada line axis, page axis yang di sini contohnya tidak bisa kita perlihatkan karena harus coding lebih rumit ya. Nanti terlalu rumit ya. Harus ada teks, aliran teks dan segala macam. Ya. Oke, para pejuang coding sekalian, kita lanjutkan saja ke layout berikutnya, yaitu group layout. Ya, group layout ini mengharuskan kita melakukan setting atau konstruksi layout secara horizontal dan vertikal. Nah, ini juga sangat-sangat powerful ya. Group layout ini ya. Ini disediakan penataan komponen secara sekuensial dan secara paralel. Nah, jadi kalian harus paham dulu apa itu sekuensial ya dan apa itu paralel. Kalau sekuensial itu berurutan kan ya, 1, 2, 3 dari kiri ke kanan misalnya atau kanan ke kiri atau atas ke bawah, bawah ke atas ya. Atau paralel, kalau paralel itu sejajar ya, berbarengan, secara berbarengan sejajar. Mau ke atas, mau ke samping ya, yang penting berjajar. Itu paralel ya. Kalau sekuensial berurutan. Nah, ini harus kalian pahami nih ketika coding ya. Abstraksi kalian di pikiran kalian itu kalian harus sudah ngerti ya. Sekuensial yang seperti apa komponen, paralel seperti apa posisinya. Kalau sekuensial berarti kan berurutan. Kalau paralel berbarengan gitu loh, ya. Nah, ini kalau agak pusing nih, pusing juga nanti codingnya ya. Contoh kita mau bikin kayak gini, ini saya bikin dulu nih ya. Contoh misalnya mau bikin kayak gini, coba perhatikan. Ya, sebetulnya ini kalian bisa dengan layout yang lain, walaupun sekarang kita akan contohkan dengan group layout ya. Ini bisa kok dibuat dengan dengan yang lain ya. Misalnya terutama dengan memakai grid bag layout. Bisa kalian dengan grid bag layout ini ya. Tapi ini kita akan contohkan menggunakan di sini kita group layout. Kita lihat, kita bagi grup dulu, perhatikan. Jadi ini kita lihat sebagai ada 3 grup ya dari kiri ke kanan. Ya, kalau ini dilihat dari kiri ke kanan dibagi grup kayak gini ya, secara horizontal. Jadi nantinya kita harus berpikir horizontal dan vertikal. Jadi grup layout ini nanti men-setting secara vertikal dan secara horizontal. Perhatikan ini secara horizontal dulu kayak begini. Ya. Ada 3 grup secara horizontal dari kiri ke kanan ya, dibagi nih ada garis merah ya. Jadi 1 grup, 2 grup, 3 grup nih ya. Yang satu label sendirian, yang satu ini namanya text field ya. Untuk input teks namanya text field ya. Ini checkbox untuk atau radio button kadang disebutnya ya, radio button atau checkbox ya. Untuk memilih ini salah satu, lalu ada button di sini ya. Nah, perhatikan kalau kita ini lihat dari kiri ke kanan, ini sekuensial atau paralel. Dari kiri ke kanan loh. Ya, ini sekuensial.
ya, berurutan dari kiri ke kanan. 1, 2, 3 ya, kan dari kiri ke kanan loh. Ini 1, 2, 3 ini namanya sekuensial nih dari kiri ke kanan. Itu kalian harus paham dulu. Ya. Kalau ini dilihat secara dari bawah ke atas, yang grup ini paralel. Artinya grup yang kiri berbarengan dengan grup tengah dan grup kanan secara berbarengan. Jangan dilihat dulu ini ada 2 ya. Ini ada 3, jangan. Pokoknya satu grup. Nah, kalau ini ngadepnya ke atas gitu loh, dilihatnya dari bawah ke atas, ini paralel label dengan grup ini, dengan grup button ini berbarengan sejajar gitu loh, berbarengan itu sejajar kalau kita orientasinya dari bawah ke atas ya. Tapi kalau kiri ke kanan ini sekuensial ya, sekuensial berurutan, yang kiri dulu terus tengah terus yang kanan gitu loh. Tapi kalau bawah ke atas ini sejajar, paralel. Ya, itu loh yang harus kalian pahami ya. Tapi juga bisa dibagi seperti begini ya. Artinya dengan garis mendatar ya. Dengan garis mendatar nih kita lihat ya. Jadi yang garis tegaknya ini sebetulnya mesti dihilangin dulu ya biar kalian fokus. Ini jadi yang sekarang kita bahas ini yang garis mendatar ini dibagi seperti ini ya. Nah, kalau di garis mendatar berdasarkan garis mendatar ya, dari bawah ke atas grupnya itu berarti checkbox 1, checkbox 2 dan button 2 ya kan? Grup yang atas adalah label, text field, dan button 1, ya kan? Kalau berdasarkan garis tengah yang ini, ya. Dan juga kalau dia dari bawah ke atas, ini sekuensial. Yang pertama, yang ini grup bawah dulu, sekuensial, berurutan, lalu yang atas. Atau yang atas dulu, lalu ke bawah. Biasanya kan dari atas ke bawah sih, kalau GUI, ya. Kalau di Java ini, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ya, ini dilihat dari kiri ke kanan berdasarkan garis ini, yang horizontal yang merah ini, ya, itu sejajarnya itu grup 1 yang di atas, grup 2 yang di bawah kan gitu. Kalau kiri ke bawah, jadi paralel nih grup atas dengan grup bawah ini paralel, sejajar kalau dilihat dari kiri ke kanan berdasar garis tengah yang horizontal ini, ya kan? Kalau ke atas justru vertikal. Tapi kalau berdasarkan tadi garis yang 2 vertikal ini, ya, justru ya dari kiri ke kanan sekuensial, dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu paralel. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Ini agak rumit tapi nggak serumit itulah. Kita lihat contohnya langsung ya. Kalian buat suatu kelas yang namanya group layout example. Ya, group layout example. Nah, ini perhatikan di atas sudah mulai ya Java Swing group layout, ada parallel group, ada sequential group. Ya. Jadi nanti ada yang disorot secara paralel, ada yang disorot sekuensial. Nanti yang paralel dan sekuensial ini diterapkan secara horizontal dan vertikal. Nah, ini yang agak rumit ya. Agak rumit dikit lah. Tapi keren ini ya. Nah, nanti di construct GUI-nya kita tetapkan yang tadi ada JLabel ya. Tulisannya label titik 2, ada text field yang untuk inputan teks, ada checkbox 1, checkbox 2 ya. Nama kelasnya JCheckbox ya. Ini nggak akan pakai action listener dulu, yang penting nih positioning-nya dulu lah ya. Positioning-nya dulu ya. Kalau action-nya belum ya. Checkbox 1, checkbox 2, dan ada button 1, button 2. Nah, ini nanti akan kita posisikan 5 ini apa 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Ya, seperti ini. Gimana dengan grup ya? Walaupun kalian bisa sekali lagi dengan grid bag layout misalnya ya, bisa ini ya. Kita pakai grup seperti apa? Nah, perhatikan. Pertama ya, di construct GUI-nya itu kita instansiasi dulu grup layout kayak gini. Grup layout ya, layout new group layout, ininya get content pane. Sekali lagi saya belum bahas get content pane ini, mungkin di video berikutnya nanti ya. Pokoknya gini dulu, get content pane. Nah, lalu dibalikin get content pane set layout, si layout ini masukin ya. Nah, sebetulnya kalau ini nggak pakai get content pane ya, panggil set layout juga cukup sebetulnya. Otomatis di bawahnya di bawahnya sebetulnya pakai content pane ya. Oke. Nah, lalu di sini saya tambahkan layout set auto create gaps true dan set auto create content. Ini biar gini, gaps itu kan jarak ya. Jarak antar komponennya itu nanti diatur sama sistem lah, pusing. Kalau enggak, nanti kalian harus panggil misalnya jarak antara label titik 2 ke text field berapa.
Dari text field ke button berapa pixel, dari button 1 ke button 2 berapa pixel, dari checkbox ke checkbox ya, dan lain-lain. Ini gaps-nya nih, ya, space ini harus kalian atur. Nah, biar itu kalian kita nggak atur, terserah sistemnya yang paling pas, kita set auto create gaps ya, true ya. Set auto create container gap. Kalau nggak gini nih, wah, kepala kita pusing ngatur gaps-nya ya. Nah, ini aja akan cukup pusing nih. Yang harus kalian perhatikan ini, pertama kita susun secara horizontal dulu. Jadi di grup layout ini kita setting secara horizontal dan secara vertikal. Nah, secara horizontal layout, ya perhatikan, secara horizontal kita kan melihatnya ini sekuensial tadi kan, maka kita bikin sequential group, ya. Sequential group sama dengan di sini layout titik create sequential group kayak gini. Ya. Nah, kenapa sekuensial? Karena kita secara ini horizontal ini ya, secara horizontal. Tadi sudah saya bilang dari kiri ke kanan, ini kita melihatnya ini sekuensial label dulu, terus yang tengah ini ya 3 komponen, lalu yang kanan 2 komponen nih berurutan ya, ini 3 grup, 1 grup, 2 grup, 3 grup berurutan secara sekuensial gitu loh ya. Maka di sini sekuensial. Dan yang pertama di add ke sequential group ini yang label ya. Nih, add komponen label. Tapi di sini ada return-nya ya. Return-nya itu sequential group yang sudah dikasih label gitu loh ya. Maka harus sequential group ini yang masih yang sama dengan sequential group titik add komponen ya. Hasil masuk label ini disimpan di sequential group ini ya. Oke. Nah, lalu ini kok ada parallel group ya. Ini yang tengah nih, yang tengah itu yang JText ya, yang teks. Kan ini isinya 3 nih yang tengah ini, teks ini dan checkbox ini. Ini kalau kita lihat dari kiri ke kanan ini kan paralel. Pertama ada grup ini satu grup, checkbox ini satu grup nih. Dari kiri ke kanan dia sekuensial sebenarnya. Ya, dari kiri ke kanan si checkbox 1 dengan checkbox 2 sekuensial. Lalu ada satu lagi text field. Text field dengan grup checkbox 1, checkbox 2 disatuin, ini kan paralel kalau dari kiri ke kanan kelihatannya, nggak berurutan ya kan. Jadi di sini ada 2 grup kita buat. Satu checkbox 1, checkbox 2 sebagai sekuensial dari kiri ke kanan. Satu lagi grup berdiri sendiri si text field. Lalu text field dan checkbox 2 biji ini dijadikan satu grup. Grupnya paralel gitu loh ya. Nah, ini yang harus kalian ada di kepala ya. Harus ngerti ya. Nah, perhatikan nih. Ya. Paralel tengah. Nih, ini yang tengahnya dulu, yang gedenya dulu. Layout, create parallel group. Group alignment leading. Ya. Jadi secara otomatis ya, ini pokoknya dari kiri ke kanan. Nah, paralel tengah, add komponen text field dulu. Dia berdiri sendiri kan, si text field. Ya. Nah, untuk yang checkbox 2 biji, kita bikin grup tersendiri. Itu sekuensial kan, dari kiri ke kanan tadi berurutan. Checkbox 1 terus checkbox 2 kan. Checkbox sekuensial, layout, create sequential box. Sequential group ya. Lalu add komponen checkbox 1, checkbox 2. Ininya jangan lupa kesiniin ya. Disimpan hasilnya di checkbox sekuensial. Sini ya. Masukin. Kalau ini udah si checkbox sekuensial, tambahkan ke paralel tengah add group checkbox sekuensial. Jadi nyatu dengan yang si text field ya. Nah, tapi kalau dengan text field dia paralel ya. Nah, kalau ini udah ya si paralel tengah tambahkan ke sequential group yang utama yang atas yang ada label tadi udah ya. Nih add group paralel tengah masukin. Jadi udah 2 grup masuk ya. Yaitu yang label dan yang bagian tengah ya. Nah, sekarang tinggal yang button 2 biji. Button 2 biji itu kalau dilihat dari kiri ke kanan itu juga paralel, satu grup tapi paralel. Jadi gampang tinggal buat paralel group ya, yang kanan. Layout kit paralel ya. Tinggal tambahkan button 1, button 2, udah selesai di paralel ke yang kanan. Nah, masukin ke yang tadi ya, add group paralel kanan ke yang sudah yang utama, yang atas paling atas yang sudah ada label dan yang tengah ya. Tinggal masukkan sequential. Jadi udah masuk nih 3 grup berdasarkan view dari kiri ke kanan secara horizontal udah selesai. Ya. Jadi set horizontal group ya. Layout set horizontal group ini paling penutupnya.
bikin sequential group yang atas ini sebagai parameter yang paling atas ini. Ini udah isinya 3 grup ya, kiri, tengah, dan kanan ya. Masukin sini. Tapi itu belum selesai para pejuang coding. Kita harus set yang vertikal ya, nih. Vertikal layout ya, sequential group, bikin dulu layout with sequential group, yaitu kita lihatnya dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah ini kan ada 2 grup sekuensial. Perhatikan lagi apa 2 grup itu. Kita bagi 2 nih dengan yang garis ini ya. Garis yang horizontal ini ada 2 grup. Pertama grup atas dulu ada label isinya text field dan button 1. Grup kedua adalah checkbox 1, checkbox 2 dan button 2. Sekuensial ya. 1 grup atas, 1 grup bawah. Di masing-masing grup ini paralel ya kan. Kalau dari atas ke bawah kan label dengan text field dengan button 1 kan paralel. Checkbox 1, checkbox 2, button 2 paralel. Jadi buat grup paralel yang isinya label, text field dan button 1, lalu satu lagi grup paralel isinya checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. Lalu ini masukkan sebagai dua-duanya dalam satu grup sekuensial. Gitu loh, ya. Logikanya kalian harus pahami. Ya. Makanya yang utama, grup yang utama adalah yang sekuensial dulu ya, sebagai wadahnya utama nanti. Tapi kita buat grup paralel nih, paralel atas. Dan ini ada paralel bawah. Yang paralel atas ya, create parallel group, kita masukin add komponen ada label, text field dan button 1 tadi ya. Untuk grup bawah paralel ada checkbox 1, checkbox 2, button 2. Nah, ini maksud 2 atas dan bawah jadi paralel nih jadi sekuensial, sorry. Masukkan ke sequential group ya, di add. Atas bawah di add ke sequential group. Hasilnya masukkan ke layout set vertical group ya. Nah, jadi kita udah setting baik secara abstraksi ya, secara view horizontal dari kiri ke kanan maupun secara vertikal dari atas ke bawah ya. Ini tambahkan set default close operation seperti biasa. Di sini ada pack nggak set size ya, karena kalau set size ya itu kita ngatur besarannya bisa juga kalian coba nanti ya. Kalau pack ini maksudnya menyuruh sistem udahlah besar frame-nya itu sesuaikan dengan keadaan si komponennya, disesuaikan ya, ngatur sendiri gitu loh ya, positioning dan besarnya frame-nya. Yang penting set visible true, jangan lupa. Kalian compile sampai tidak ada error, nanti hasilnya seperti ini, lumayan bagus ya. Ada label di sini teks ya, jadi rapih seperti ini ya. Checkbox-nya ternyata bukan bulat ya di sini ya. Kalau checkbox itu memang persegi mestinya ya, ini berdiri sendiri. Kalau yang bulat itu radio button namanya, radio button ya. Ini checkbox kayak gini. Oke ya, agak rumit ya. Coba kalian pahami, ini penting ya, karena lumayan bisa bikin suatu positioning yang cukup rapih kayak gini ya. Walaupun ini bisa dengan layout yang lain, misalnya cobain kalian kayak gini tapi pakai grid bag layout misalnya, kayak gitu ya, pakai grid bag layout dicobain. Bisa nggak pakai yang lain, yang misalnya pakai yang gampang border layout, bisa juga pakai border layout ini coba, tapi kalian harus bikin pengelompokan yang bener ya, kayak gimana ya. Tapi kalau pakai tadi group layout ya seperti tadi ya, dibikin konstruksi setting horizontal dan setting vertikal, itu pertama. Yang kedua, kalian harus pikirkan grupnya mana yang paralel, mana yang sekuensial. Oke? Oke, para pejuang coding sekalian, kita lanjutkan ya ke scroll pen layout. Ini sederhana, sebetulnya scroll pen ini, layout ini khusus memang layout dari swing ya. Untuk scroll pen otomatis ya, ada scroll pen. Jadi kalian nanti kalau membuat komponen ya, ada scrollingnya loh ya, ada scrollingnya itu loh yang di jendela sebelah ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan ya, bisa. Kalau si view-nya lebih besar ya, si view ininya, wilayah view-nya itu lebih besar dari wilayah window-nya, frame-nya, maka harus muncul scroll pen. Kalau enggak nanti nggak bisa digeser. Ini otomatis sebetulnya dari window dan sangat simple ya, kita bikin nanti kayak gini contohnya. Ya, ini contohnya kita bikin suatu list daftar ya, ini nanti komponennya namanya JList ya, yang tengah ini dari swing JList atau pakai list ya. JList ya.
Java list, swing dari swingnya. Ini nama-nama teksnya ini kalian lihat nama-nama provinsi ya, saya masukkan di sini ya. Karena provinsinya banyak ya, melampaui besarnya frame ini, maka ini muncul, lihat kontrol panel yang kanan ya. Bisa digeser nanti ya, sehingga kalian bisa lihat semua. Kalau tidak pakai kontrol panel ya, ini kan jadi nggak bisa digeser nanti. Nah ya, ini biar bisa digeser. Ini ada layoutnya otomatis sebetulnya nanti ya, tinggal set layout, scroll pen ya. Nah ini juga kalau kita perkecil nih, kita perkecil misalnya sampai wilayah yang kayak gini, Nanggroe Darussalam ya, tidak tercetak semua, ya diperkecil windownya. Ini akan muncul scroll fan horizontal juga nih di bawah. Ini otomatis munculnya ya, otomatis. Jadi kalian tidak harus pusing-pusing ya, seperti itu. Nah bikinnya sangat sederhana. Kalian bikin saja ya suatu kelas namanya scroll pen layout manager ya, scroll pen layout example ya, scroll pen layout example. Lalu untuk isi listnya tadi ini ada 34 provinsi namanya ya, copy paste aja ya seperti ini ya, dalam bentuk array dari string ya. Lalu ada komponen GUI namanya JList ya, ini dari swing ya, list new JList, dan parameternya isinya array dari string tadi ya, tinggal masukin saja array dari string ke JList, nanti akan dia susun berurutan. Nah, tinggal pakai JScrollPen nih. JScrollPen ini sebetulnya sebagai kontainer juga ya. Artinya dia lapisan kontainer mewadahi JList gitu ya. Ini si JList ini dimasukkan ke scrollpen tuh, lihat. JScroll new, JScrollPen list ya, dimasukkan. Sebetulnya ini kontainer ya. Tapi di sini otomatis sebagai layout juga ya. Nah, ini add scrollpen. Nah, si scrollpennya ini sendiri di frame-nya ini pakai border di center ya, agar menempati seluruh wilayah dari frame-nya. Kalau si scroll pen-nya ya, si scroll pen-nya pakai border layout center, tapi si scroll pen-nya ini juga dianggap ya oleh orang-orang ini seperti layout ya. Kalau saya ini lebih melihatnya sebagai kontainer ya, mewadahi list ya, sebetulnya ya lebih mirip ya. Oke, pokoknya gini aja, content pen add scroll pen border layout center, sehingga si scroll pen-nya mewadahi seluruh wilayah dari frame-nya ya. Sama set default close operation, tinggal pack aja ya, biar diatur posisinya sendiri, otomatis set visible. Hasilnya tadi udah diperlihatkan ya, kayak gini ya. Hasilnya ya, atas bawah kiri kanan ya. Jadi gampang. Oke. Silakan kalian bisa juga tidak JList tapi misalnya canvas. Coba lihat canvas ya, komponen JCanvas ya. Di swing ya. Nanti kalian di canvas itu bisa memunculkan gambar foto misalnya ya. Lalu di sini teks berupa list. Oke, terakhir kita bahas tentang Spring Layout. Ya, ini juga sederhana. Spring Layout memposisikan komponen terhadap komponen lain atau terhadap kontainer. Jadi Spring Layout ini ya mirip Grid Bag Layout sebetulnya, dia tapi lebih sederhana dari Grid Bag Layout. Ya, kalau Grid Bag Layout kan tadi settingannya cukup banyak ya di Grid Bag Constraint. Kalau Spring Layout ini lebih sederhana. Tapi yang penting dia memposisikan terhadap siapa gitu ya. Terhadap kontainer memposisikan atau terhadap komponen lainnya gitu loh, ya. Nah, misalnya kita mau menyusun gini ya. Ini button 1 nanti diposisikan terhadap misalnya terhadap kontainer ya. Kontainer ini si content pen dari si frame ini sebetulnya nih terhadap frame lah gampangnya ya. Button 2 nanti button 2 bisa diposisikan terhadap button 1 atau bisa juga terhadap si container frame-nya ya. Button 3, button 4. Nanti kita lihat ya. Nah, kayak gini, kalian buat Spring Layout example. Ini di construct GUI-nya tinggal Spring Layout ya. New Spring Layout, set layout-nya Spring Layout ya. Nah, ini nanti untuk positioning-nya si kontainernya get content pen ya, kalau mau positioning ke kontainernya. Ini kelasnya container ya, get content pen container. Buat button 1 sampai 4 ya. Kan tadi contohnya 4, tinggal add aja. Nah, setelah di-add, baru kita positioning. Setelah di-add, baru kita positioning. Seperti ini. Yang B1 dulu. Jadi layout put constraint nih. Kan sama kan, mirip dengan grid bag. Ya, grid bag layout ada grid bag constraint. Tapi ini lebih sederhana. Tinggal gini aja, layout constraint. B1 orientasi dari barat ya, dari kiri ya, dari barat ya. Ini sebanyak 25 pixel ya.
Terus dari barat itu jarak dari apa 25 pixel ini? Ini dari baratnya si kontainer. Jadi B1 sisi baratnya atau sisi kirinya ya dari kontainer sisi kiri juga gitu loh ya 25 ya. Lalu put constraint dari atas nih ya si B1 ya button 1 posisikan 10 pixel dari kontainer bagian atas gitu loh bacanya ya. Makanya seperti ini nanti hasilnya yang button 1 ini 25 dari kiri ya, kontainer dari frame ya. Ini 10 dari atas nih ya. Oke, sekarang button 2. Button 2 di set dari kiri ya dari waist B2 sebanyak 50 pixel dari kontainer juga sama. Ya, 50 berarti lebih ke kanan nih, ya 50. Tapi kalau dari atas dia diposisikan terhadap B1 tidak terhadap kontainer. Coba lihat ya dari atas B2 sebanyak 10 pixel dari si B1 dari button 1. Ya. Seandainya di sini kontainer nanti tumpang tindih si B2 ini akan tumpang tindih sebagian dengan si B2 ini dengan B1 ya. Kalau di sini diisi kontainer. Cek aja nanti dicoba di sini kontainer masukin, maka button 2 ini sebagian akan tumpang tindih dengan button 1. Tapi di sini ternyata ya B1-nya itu B2-nya ini dari atas ini posisinya beda 10 pixel dari B1. Perhatikan. Ini kan. B2 ini berjarak 10 pixel dari B1 gitu. Ya, positioningnya. Mulai dipahami ya. Sekarang B3 ini sebelah baratnya sama dari kontainer tapi 75 pixel makin ke kanan. Dan dari atasnya ini berdasarkan dari B2. Nah, sekarang B4. Nah, kalau B4 dari kiri juga ya. Ini 15 pixel dari timurnya B1 bukan dari kontainer. Ya. Dari ujung kanannya B1 ya 15 pixel nih. Yang bagian kiri B4 mulainya 15 pixel dari bagian timurnya atau ujungnya B1 ya. Kalau dari atasnya dia dari B3 ya 10 ya. Makanya yang B4 coba lihat ya B4 ini ukurannya dari B1 ini nih tuh ya. Dari B1 ya beberapa pixel ya. Oke, seperti itu ya para pejuang coding sekalian. Itu semua tentang layout manager sudah 2 video ya bagian 1 bagian 2 ini ya. Selesai ya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng ya. Ini ada tulisan masih bersambung lagi ini dari yang bagian pertama. Ini udah nggak bersambung ya, ini udah bagian 2 ya. Ini salah layout, ini contoh layout yang salah, ada tulisan masih bersambung. Tidak ya, ini udah bagian video kedua ya. Udah selesai, nanti di video berikutnya udah bukan layout manager lagi. Kita akan bahas hal lain lagi. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu para pejuang coding sekalian. Bye-bye.